Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan di tahun ini. Suatu keberuntungan yang sangat luar biasa ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan satu bulan yang umat Islam di seluruh dunia sangat menanti dan mengharapkan kedatangan bulan itu, yaitu bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang saya hormati, pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua? Yaitu sholat. Sholat sendiri itu dibedakan menjadi dua, ada sholat fardu atau sholat wajib. Yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat fardu sebagaimana yang kita ketahui bersama, sehari semalam itu ada 5. Ada sholat isya, subuh, duhur, saya ulang, ada sholat isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu macamnya banyak sekali, namun pada kesempatan hari ini karena keterbatasan waktu, saya hanya akan menyampaikan yaitu sholat sunnah rawatib. Lanjut. Apa sholat sunnah rawatib itu? Adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Saya berdiri ya. Jadi sholat sunnah rawatib itu merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Nah, sholat sunnah rawatib ini bisa dikerjakan sebelum sholat wajib atau setelah sholat wajib. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut sholat qobliyah. Nah, ini sholat fardu atau sholat wajib yang ada sholat sunnah rawatib qobliyahnya itu apa saja? Itu ada sholat duhur, kemudian ada sholat asar, ada sholat maghrib, kemudian ada sholat isya, dan ada sholat subuh. Kemudian sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah sholat wajib itu dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Ya. Nah, sholat wajib yang ada sholat rawatib ba'diyah itu apa saja? Yang pertama itu ada sholat duhur, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya, dan sudah. Jadi hanya 3 ya. Lanjut. Nah, apa fungsi dari sholat sunnah rawatib? Adalah berfungsi sebagai penyempurna jika sholat fardu itu terdapat kekurangan
Misalnya kita dalam mengerjakan sholat wajib itu tergesa-gesa sehingga tidak begitu konsen, kemudian barangkali ada urusan, kita bacaannya terlalu cepat, gerakannya kurang fokus dan sebagainya. Lah, ibarat sebuah baju ya, sholat fardu itu bajunya ya. Kemudian baju itu kan ada kalanya robek, sobek sana sini. Lah, sholat sunnahnya ini sebagai nanti penambal ya, atau sebagai penyempurna. Perlu diketahui anak semuanya bahwasanya sholat ini merupakan amalan yang nanti akan dihisab atau dihitung oleh Allah pertama kali di hari kiamat. Jadi begitu pentingnya sholat ini. Bahkan kalau kita ingat, perintah sholat ini merupakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Masih ingat dalam peristiwa apa? Yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Itu merupakan satu peristiwa di mana Nabi Muhammad mendapatkan perintah oleh Allah untuk mengerjakan sholat, dan perintah itu disampaikan kepada umatnya termasuk kita. Jadi yang perlu kita garis bawahi, amalan yang akan dihisab, amalan yang akan dihitung pertama kali itu adalah sholat. Jadi ketika sholat kita baik, insya Allah amal kita yang lain baik. Sebaliknya ketika sholat kita kurang baik, nanti amalan yang lain pun juga kurang baik. Karena sholat itu dalam ayat dikatakan bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Lanjut. Nah, sholat sunnah rawatib ya, tadi saya sebutkan ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu ya, ada yang dikerjakan setelah sholat fardu, yang kalau kita total itu terdiri dari 22 rakaat. Kita bisa membayangkan ketika sholat fardu atau sholat wajib kita kurang bagus, kita bisa menyempurnakan dengan 22 rakaat. Insya Allah kalau kita bisa continue mengerjakan, ini merupakan satu amalan yang sangat luar biasa sekali. Namun yang namanya sholat itu bukan suatu yang mudah. Kenapa? Ya, karena sholat itu merupakan perintah atau ibadah yang tidak ada batas waktunya. Jadi Allah memerintahkan sepanjang hayat kita, maka tidak semua orang bisa atau sanggup untuk mengerjakan. Lanjut ya. Jadi ini kita bisa melihat, menyaksikan bagaimana rincian dari sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu itu. Lanjut ya. Lanjut. Nah, sholat sunat rawatib itu ada sholat rawatib muakkad ya. Kemudian ini biasanya dikerjakan oleh Rasulullah. Sholat rawatib jenis ini totalnya ada 10 atau 12 rakaat. Tadi sudah disampaikan 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kemudian yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat ini tidak selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad, kadang dikerjakan, kadang tidak. Sholat rawatib ini
adalah tambahan 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ya. Jadi itu mengenai sholat sunnah rawatib. Namun yang jauh lebih penting kesimpulan saya yaitu sholat wajib itu mesti yang harus kita dahulukan, karena kewajiban itu prioritas yang pertama, setelah itu baru sholat sunnah sebagai penyempurna daripada sholat wajib. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.